Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga ayah bunda, anak-anak semua dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, ayah bunda, pada kesempatan sore hari ini Kak Umi hadir kembali dalam program acara Simak Cerita Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini Kak Umi mau melanjutkan kisah yang sudah disampaikan Kak Umi sebelumnya. Ya, masih ingat adik-adik semuanya? Anak-anak semuanya masih ingat? Tentang apa ya? Tentang Pak Soleh, Bagong, dan Mimin. Nah, pada episode sebelumnya, Mimin pura-pura tidak tahu kalau yang menyebabkan Bagong hilang adalah dirinya. Dia bermain begitu saja, bermain keluar rumah seperti biasanya. Nah, pada suatu sore ketika Pak Soleh pulang dan hendak melihat kondisi si Bagong, tiba-tiba, ada apa ini? Kenapa? Kok Bagong tidak ada di dalam sangkarnya? Di mana si Bagong? Kemudian Pak Soleh bertanya kepada Mimin. Tetapi apa yang terjadi adik-adik semuanya? Mimin pura-pura tidak tahu apa penyebabnya si Bagong terlepas dari sangkarnya. Sejak saat itu Pak Soleh terlihat amat sedih. Dia seringkali duduk di kursinya dan bersedih. Bahkan di suatu hari, Mimin melihat Pak Soleh meneteskan air mata. Kemudian Mimin menjadi sedih. Ia bersedih karena ia merasa ia yang telah menyebabkan ayahnya bersedih. Ayah, maafkan aku ayah. Sebenarnya gimana ya ini? Apakah aku mengaku saja sama ayah kalau aku yang telah menyebabkan si Bagong lepas? Aku harus bagaimana? Tapi nanti kalau ayah marah gimana? Kemudian Mimin akhirnya memutuskan untuk mengakui kesalahannya. Dia kemudian mendekati ayahnya. Dia berniat sekali untuk mengakui kesalahannya bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan si Bagong terlepas. Dia mendekati ayahnya yang sedang duduk di kursi goyang. Ayahnya sedang duduk di kursi goyang, bersantai-santai, tetapi masih terlihat gurat kesedihan di wajah sang ayah. Kemudian Mimin mendekat karena adik-adik, karena saking takutnya Mimin sangat takut dimarahin ayahnya. Apalagi kalau sampai dibenci ayahnya. Kakinya Mimin sampai bergetar. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aduh, kakiku
Akhirnya dia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Berat sekali sih kakiku, nggak kayak biasanya ya. Nah, anak-anak, adik-adik semuanya, apa yang akan dikatakan oleh si Mimin ini? Saat dia mulai berhadapan dengan ayahnya, Ayah, Mimin itu, Mimin mau berbicara sama ayah. Mimin mau berbicara apa, Min? Sampaikan saja, siapa tahu ayah bisa membantu kesulitanmu. Ayah, Nah, si Mimin kemudian mengakui kesalahannya. Ayah, sebenarnya, Mimin mau mengakui kesalahan Mimin, ayah. Iya nak, ada apa? Silahkan disampaikan. Sebenarnya yang telah menyebabkan si Bagong terlepas dari sangkarnya pergi jauh itu adalah Mimin, ayah. Tapi Mimin takut kalau Mimin mengakui kesalahan, ayah nanti akan memarahi Mimin dan membenci Mimin. Nah, akhirnya Mimin berani juga mengakui kesalahan. Sekarang Mimin pasrah. Mimin siap untuk dihukum sama ayah. Tapi tolong ya ayah, jangan benci sama Mimin. Mimin kan sayang sama ayah. Mimin anakku, mendengar apa yang disampaikan oleh Mimin, tanpa terasa Pak Soleh tersenyum dan matanya berkaca-kaca. Pak Soleh kemudian mengatakan, "Nak, sebenarnya ayah sudah tahu kalau Miminlah yang telah menyebabkan si Bagong terlepas dari sangkarnya." Ayah, sebenarnya yang telah menyebabkan si Bagong terlepas adalah Mimin, ayah. Tetapi Mimin takut kalau nanti Mimin mengaku, ayah akan marah dan membenci Mimin. Tapi sekarang Mimin pasrah, ayah. Mimin mau kok kalau dihukum, asalkan ayah tidak benci sama Mimin. Kan Mimin sayang sama ayah. Adik-adik, setelah mendengarkan pengakuan dari Mimin, Pak Soleh kemudian tersenyum dan tanpa sadar matanya berkaca-kaca, kemudian memeluk Mimin. Mimin kaget dan Mimin melongo. Kok ayah malah memeluk Mimin? Ayah tidak marah sama Mimin. Anakku, sebenarnya ayah sudah tahu kalau kamulah yang telah menyebabkan si Bagong
terlepas dari sangkarnya. Pada sore itu, saat burung perkutut itu lepas, Mbah Ujang, tetangga kita, tak sengaja melihatmu yang mau memberi minum si Bagong dan ternyata terlepas. Tapi ayah minta kepada Mbah Ujang untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Ayah menginginkan jiwa kesatriamu, nak. Ayah menginginkan kejujuranmu. Tapi ayah bersedih karena ternyata Mimin anak ayah tidak mau mengakuinya. Jadi selama ini ayah itu bersedih bukan karena Bagong hilang, tapi ayah bersedih karena Mimin anak ayah tidak mau berkata jujur. Mendengar itu, Mimin kemudian berdiri dan terpaku. Kemudian Pak Soleh melanjutkan kata-katanya. Anakku, jujur, aku sangat sedih kehilangan si Bagong. Tetapi aku lebih sedih kehilangan kejujuranmu, nak. Jadi lebih baik ayah kehilangan burung kesayangan ayah daripada ayah harus kehilangan kejujuran anak ayah. Ayah, terima kasih ya ayah. Mimin kemudian meneteskan air mata dan kemudian dia berkata kepada ayahnya, Ayah, mulai saat ini Mimin berjanji akan berkata jujur kepada siapapun dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, saat itu Mimin tahu betapa berharganya kejujuran. Dan ternyata kejujuran itu tidak ternilai harganya. Jadi mari kita sama-sama untuk berkata jujur kepada siapapun dan dimanapun. Jangan sampai sedikit-sedikit kita mudah berbohong. Seperti dalam sebuah lagu dinyanyikan ya bersama-sama. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, demikian yang bisa Kak Umi sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan berkah. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Kak Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengisi program Si Cerah Simak Cerita Ramadan. Saya Bunda Widiati. Minta tolong setelah melihat tayangan ini silahkan like, subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Widi, Kak Yunus Aha, Kak Nur.